Usai mediasi di antara keduanya gagal pada persidangan lalu, kini Ari Wibowo dan Inge Anugrah kembali menjalani sidang lanjutan perceraiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 12 Juni 2023 kemarin. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan gugatan, Ari yang diwakili oleh kuasa hukumnya melakukan perubahan dalam gugatannya. Pada sidang yang berlangsung 5 Juni 2023 lalu, Majelis Hakim sempat menunda persidangan lantaran menganggap gugatan yang diajukan Ari saat ini berbeda dengan gugatan awal yang didaftarkan Ari pada 3 April 2023 lalu, sehingga Majelis Hakim pun meminta agar Ari sebagai pihak penggugat mempersiapkan berkas tersebut dalam waktu 1 minggu. Dalam gugatan barunya, Ari menambahkan perihal adanya orang ketiga yang menjadi latar belakang permohonan perceraiannya. Ari menuding jika Inge memiliki hubungan gelap dengan pria lain sejak 2022 lalu. Bahkan Ari siap untuk memberikan bukti dari gugatannya tersebut dalam persidangan yang beragendakan pembuktian nanti. Sayangnya dalam persidangan kali ini, Ari dan Inge yang sebelumnya selalu hadir dalam sidang justru memilih untuk tak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Rekan-rekan media, hari ini agendanya tadi pembacaan gugatan, ya. Jadi sebelum itu tadi di awal kami telah menyerahkan surat asli gugatan awal yang didaftarkan di I-Court di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh penasihat hukum sebelumnya. Itu sudah clear, surat gugatan aslinya sudah kami serahkan, kemudian berkembang ke penyerahan perubahan gugatan. Itu yang kami sudah sampaikan juga kepada Majelis Hakim, dan Hakim juga sudah memeriksa kedua dokumen itu. Perubahan gugatan itu ada beberapa hal yang kami tambahkan dari gugatan sebelumnya yang sudah didaftarkan melalui I-Court oleh penasihat hukum sebelumnya. Pada intinya adalah gugatan tersebut berbicara tentang secara umum, ya, gambaran secara umum tanpa menjelaskan alasan-alasan kenapa terjadinya cekcok di dalam rumah tangga antara Ari dan Inge. Oleh karena itu kami rasa dan kami anggap perlu, maka kami menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan cekcok itu. Jadi itu kurang lebih itu isi bagian dari perubahan gugatan yang kami serahkan kepada Majelis Hakim. Kalau untuk orang ketiga memang kan itu sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Jadi dan ini kan juga sidangnya kan tertutup. Nah, jadi kita mohon maaf, itu kita lihat aja nanti di pembuktiannya. Pada intinya adalah penyebab dari perceraian ini karena adanya pihak ketiga. Nah, jadi apakah itu siapa, terus kejadiannya seperti apa, di mana tempatnya, kapan, itu nanti kita lihat di pembuktian. Jadwal datang sidang mereka tidak perlu hadir lagi karena per hari ini dan kemarin juga, mulainya kemarin itu sudah hanya penasihat hukum yang saling bertemu, yang bekerja. Saat putusan belum tahu kita apakah mereka hadir, mereka ya nanti tergantung kapan putusannya, mereka ada waktu kosong atau tidak, ya. Acara sidang berikutnya yaitu jawaban itu ditunda selama 1 minggu, yaitu tanggal 19, ya, minggu depan. Sidang berikutnya itu berlangsung secara I-Court. Jadi kita tidak hadir secara fisik di persidangan untuk acara-acara yaitu jawaban, replik, dan duplik. Nah, kita akan hadir kembali pada saat pemeriksaan pembuktian. Pembuktian itu dimulai pada tanggal 10 Juli. Ya, pada tanggal 10 Juli kita baru hadir kembali ke sini, baik kami dari pihak penggugat maupun tergugat juga. Awalnya persidangan ini agak sedikit tertunda dikarenakan ada penggantian kuasa hukum dari pihak Mas Ari. Sementara awalnya yaitu kuasa hukum pengganti tidak membawa surat pencabutan dari kuasa hukum yang lama,
kemudian proses mediasi tidak membawakan hasil, kemudian pembacaan gugatan. Begitu pembacaan gugatan, kuasa hukum Mas Ari pun tidak bisa menunjukkan gugatan yang asli yang sesuai didaftarkan di Ekot. Terus hari ini agendanya pembacaan dakwaan terus perubahan gugatan ya. Perubahan gugatan, pembacaan gugatan, terus perubahan gugatan. Insya Allah minggu depan kami akan mempersiapkan jawabannya. Mbak Inge hari ini tidak bisa hadir, ada acara yang nggak bisa ditinggal. Insya Allah nanti pemeriksaan saksi kali ya, pemeriksaan saksi sama barang bukti. Seolah tak terima dengan tudingan adanya orang ketiga, kuasa hukum Inge, Sapar Sujud meminta pihak Ari untuk memberikan buktinya atas pernyataannya tersebut. Meski kabar adanya orang ketiga sudah berhembus sejak beberapa waktu lalu, apalagi saat putra sulung Ari dan Inge sempat mengungkapkan perihal adanya orang ketiga tersebut secara tak sengaja. Namun, hal tersebut justru dibantah oleh Inge. Sapar mengungkapkan kliennya tersebut mengaku jika tudingan adanya orang ketiga seperti yang dituduhkan oleh Ari terhadapnya itu tidaklah benar. Kalau saya baca tadi memang ada dakwaan yang menyebutkan ada pihak ketiga di situ. Tapi itu nanti harus kita buktikan di persidangan. Dari pihak Mbak Inge sendiri kemarin sudah mengatakan kepada kami bahwa pihak ketiga itu tidak benar. Kan maka itu nanti saya sebagai kuasa hukumnya akan saya minta dibuktikan di pengadilan gitu. Karena kalau udah pihak ketiga itu kan asumsinya bukan selingkuh ya. Pihak ketiga itu bukan berarti selingkuh. Kalau udah nyudutkan bilang selingkuh, itu berarti kan udah pidana. Karena baru pihak ketiga saya minta untuk dibuktikan nanti tuduhannya itu. Bukti-buktinya itu nanti di persidangan ya. Itu Ada kan percakapan mungkin? Komunikasi ada komunikasi. Sementara itu, tidak adanya pembagian harta gonogini lantaran sudah ada perjanjian perkawinan perihal pemisahan harta yang dilakukan sejak sebelum menikah, tepatnya pada Mei 2006 silam. Masih menjadi salah satu agenda yang akan diperjuangkan oleh tim kuasa hukum Inge. Meski pihak Ari meyakini jika adanya pemisahan harta tersebut sudah menjadi dasar hukum, tidak adanya pembagian harta gonogini dalam perceraian Ari dan Inge, namun kuasa hukum Inge meyakini jika hal tersebut masih bisa diperjuangkan dengan mengacu kepada pasal tertentu yang sudah disiapkan oleh timnya. Pemisahan harta itu sudah dibuat, disepakati oleh para pihak itu pada bulan Mei 2006. Jadi itu sudah terjadi sebelum sebelum perkawinan itu berlangsung sebenarnya. Jadi antara para pihak memang sudah sepakat dan mengerti konsekuensinya apa dari perjanjian perkawinan itu. Nah, perjanjian perkawinan itulah yang menjadi dasar hukum untuk mengatakan bahwa tidak ada pembagian harta gonogini di dalam perkara perceraian ini. Jadi semuanya kalau bicara soal harta itu mengacu kepada perjanjian perkawinan. Itu perjanjian perkawinan itu bersifat dia progresif, artinya dia maju. Itu dibuat tahun 2006. Nah, pada saat pembuatan itu berlangsung selama terjadinya perkawinan. Jadi terkait tadi pertanyaannya tentang harta yang diperoleh, harta yang muncul di dalam masa perkawinan, itu adalah harta yang diatur sebagaimana perjanjian itu, perjanjian perkawinan atau perjanjian pemisahan harta itu. Jadi akan dilihat nanti atas nama dari harta itu ya atas nama siapa gitu ya. Ya kalau itu ditulis atau tertulis atas nama Ari, ya itu adalah milik Ari. Kalau ditulis atas nama Inge, ya itu milik Inge. Dan sampai sekarang ada aset yang atas nama Inge. Seperti gitu. apa aja mungkin Bang? Apa Bang aset? Nanti ya itu nanti kan bagian pembuktian. Nanti akan kita buktikan mungkin siapa dan atas nama siapa dan harta-hartanya. Itu yang lagi pengen kami perjuangkan terhadap pemisahan harta itu karena pemisahan harta itu kan bukan akhir dari segalanya. Di pasal 1320 itu masih bisa dibatalkan. Iyalah, sangat memberatkan. Enggak, jadi Mbak Inge tidak punya apa-apa dari hasil perkawinan dengan Mas Ari itu secara harta ya, itu nggak dapat apa-apa. Oleh karenanya kami akan mohon kepada hakim untuk memutus
perkara ini dengan seadil-adilnya supaya Mbak Inge mendapatkan haknya terhadap harta itu. Kan sesuai dengan Perma nomor 3 tahun 2017 terhadap orang perempuan yang menghadapi masalah hukum, itu hakimlah yang punya kewenangan untuk menentukan. Walaupun itu sudah ada 1320-nya perjanjian pisah harta. Berarti selama pernikahan berlangsung tidak ada harta yang mengatasnamakan Mbak Inge gitu ya? Tidak sama sekali.